Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Kisah Dia. Hari ini seperti yang pernah Bapak katakan ya, suatu saat ketika nanti Warham Channel Kisah Dia akan menjelajahi sejarah demi sejarah ya, tatanan-tatanan sejarah, bukti sejarah yang ada di negara kita. Negara kita itu luas sekali dan juga kita kaya akan peninggalan-peninggalan situs zaman prasejarah. Seperti yang sedang kita jalankan sekarang, Warham Channel Kisah Dia mencoba untuk menjelajahi salah satu situs bersejarah yang konon paling tua di dunia. Itu ada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Situs ini dikenal dengan nama situs Gunung Padang. Yang konon menurut cerita, situs Gunung Padang ini adalah situs megalitikum tertua di dunia. Tentu banyak misteri yang akan kita bisa lihat di sana, kita bisa rasakan di sana. Yuk, sama-sama kita menjelajahi situs Gunung Padang. Ada apa di sana? Oke, terima kasih. Saat lagi kita mau sampai di lokasi ya, Gunung Padang. Tapi di tempat istirahat ini, Bapak seperti merasakan ada satu letupan emosi atau apa gitu ya, yang tiba-tiba meluap gitu ya, seperti disebut apa ya? Kalau disebut marah ya kita marah masih apa ya? Disebut emosi juga emosi apa? Tapi ada adrenalin dari dalam diri kita itu, dalam diri Bapak ini yang seperti mau orang ini loh gitu. Apa ya? Ini loh gitu kan. Jadi kayak seperti orang yang sebutnya apa sih ya gitu ya. Ya seperti misalkan contoh, ya kalau bahasa Solo seperti orang bahasa Solo, ini gue kan gitu ya. Jadi kita seperti ingin menunjukkan ini loh Indonesia, inilah kekayaan itu gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi ada seperti adrenalin yang memang kepicu di dalam diri kita ini, seperti ada yang ingin sekali diungkapkan, ingin sekali diutarakan, yang Bapak sendiri nggak tahu ya deh apa ya. Wallahualam, kita bingung. Oke, kita tunggu aja penelusuran nanti di sana, sahabat. Hai sahabat, ketemu lagi kita di Warham Channel Kisah Dia, penelusuran babat sejarah. Sebenarnya kita sudah sampai di Sampai ya, Gunung Padang, Pak ya? Iya, Gunung Padang. Nanti kita akan coba dulu ketemu sama penjaganya, kita minta izin apakah boleh ke atas atau tidak. Ikuti, tetap di Kisah Dia. Ini kita sampai juga ya. Iya. Nah, ini di situs Gunung Padang. Iya. Luar biasa. Ya tadi seperti tadi rasakannya semakin kesini semakin kenceng. Apa yang dirasakannya gitu kan. Memang petak sejarah luar biasa. Sama tadi juga Bapak sudah merasakan sesuatu hal yang luar biasa ya, sebelum kesini dan juga di perjalanan. Nah, Sobat Dia juga pun mungkin bertanya-tanya sebenarnya Gunung Padang ini ada di mana sih? Ada di daerah Cianjur ya. Jadi memang situs yang memang sudah sangat lama sekali ditemukan dan ternyata yang tertua Pak? Tertua di dunia, salah satu tertua di dunia. Sesekali, wahai generasi muda ya, bukan sih bagaimana Bapak ya hanya sekedar besaran ya.
perbanyaklah kita mengenal tentang atau tempat-tempat sejarah bangsa kita sendiri daripada main ke mall, ya, atau tempat-tempat yang lainnya yang kira-kira tidak ada pendidikannya. Yuk, cintai bangsa sendiri, cintai Indonesia, dan cintailah ya peninggalan bangsa ini. Oke sahabat, yuk kita telusuri sekarang. Oke. Silakan. Kita juga nggak sendiri, nanti kita akan ketemu narasumber kita di atas. Jangan kemana-mana. Kita sampai di sini gimana? Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa kita juga tidak sendiri untuk menelusuri situs ini. Oh, Kita iya dong. akan Harus ada tahu narasumber yang akan kita temui. Harus ada Namanya Kang Soleh. Gitu, mana? Ini. Wah ya. Halo Kang Soleh, assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Ini ya Kang Soleh. Iya ini Kang, kita di samping mau tata sejarah ya, kita lihat gimana juga kita harus tahu sejarah ya. Maka dari situ dari kita sendiri kan untuk lebih menerangkan ya di dalam edukasi nanti, untuk kita pengen tahu apa, mengapa dan bagaimana sih Gunung Padang ini, peninggalan tahun berapakah, dari abad berapakah. Seperti banyak kita kenal di luar bahwa ternyata situs yang ada di negara kita yang salah satunya ini adalah situs yang paling tua katanya di muka di dunia ya Pak ya. Iya. Kan makanya kita wah, kan kalau namanya paling tua di dunia gitu kan. Makanya kita di sini mohon sekali bimbingan dari Akang agar semuanya ini bisa menjadi terang dan jelas di atas sana. Siap. Itu mungkin sebisa saya ya, bukan berarti menggurui atau yang lainnya, cuman mungkin kunjungannya saya ucapkan terima kasih. Terus ini harus dikembangkan secara mungkin ilmiah, terus yang lainnya seperti itu. Amin. Mungkin untuk bahasanya kita sampai sekarang itu di situs mata airnya Pak. Jadi orang-orang dulu itu sebelum menaiki Gunung Padang itu harus bersuci dulu. Oh gitu, boleh tahu di mana Pak? Ya silakan. Oke. Kita lanjut. Silakan Pak di. Ya. Mata air. Kamu lagi Saya ambilin dulu ya. Ya. Ini situs mata airnya atau dibilang Cai Kahuripan. Cai Cai Kahuripan. Kahuripan. Iya. Kan Kahuripan itu kehidupan. Iya. Allahul Seperti itu. Ini udah dulunya dibilangnya udah mengandung khasiat, tapi hasil ilmiahnya bahwa pH-nya 6,5 terus TPS-nya 0,5. Jadi luar langsung biasa. diminum juga. Iya. Oh, bisa langsung diminum. Oh, mata air Kahuripan. Mau nyobain dulu? Ya. Siap. Ya. Nyobain. Iya. Ini namanya mata air Kahuripan. Jadi sebelum kita ke Gunung Padang, kita harus mensucikan dulu, dan ini bisa diminum. Kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Sejuk, rasanya itu kayak benar-benar air putih yang sudah dimasak kayak air mineral. Jadi sensasional. Di bawah dijelas dulu tangannya. Nah, itu baru. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segar airnya, benar-benar segar ya. Saya sudah buktikan bahwa air ini bisa diminum secara langsung, dan
terasa sekali ya di badan itu segar dan pikiran kita itu seperti buka. Nah, kita akan naik ke tangga utama, Iya. yaitu dari tangga bebatuan. Ya. Panjangnya tangga bebatuan itu yang terjal Iya. 175 meter. Luar biasa. Kalau anak tangganya itu 78 anak tangga itu injakannya. Untuk sampai ke teras 1 atau dibilangnya pamukalawang atau pembuka pintu. Oke. Di sana mungkin kita harus izin atau pamit seperti itu. Itu adab-adabannya Siap. nenek moyang dulu atau karuhun kami di sini Oh, iya, seperti iya. itu. Berarti tadi awal kita minum air kahuripan itu Iya. mensucikan diri, Iya. lalu kita naik lagi itu ada lagi yang tadi Bapak bilang pembuka lawang itu Iya, tadi. seperti itu. Ini Wow. Pak, tangga ini sepertinya ada 2 ya. Apa Iya. memang ada 2 jalur? Apa memang ada jalur baru yang dibuka? Ini jalur yang baru yang dibuka itu 2011 Oh, dulunya jadi ke- ini yang aslinya nih ya? Ya, asli. Oke, yang aslinya Kita lihat yang asli deh ya. luncang-luncang angge bahasa anak sekarang ya. Biar gimana kita harus terus ikuti yang aslinya. Ya. Siap. Kita bisa lihat nih batu-batunya juga. Kayak di Iya. luar biasa. Kotaknya. Iya, kotaknya seperti dibentuk loh. Iya betul. Abad keberapa bisa mentatah segini bersihnya, segini bagusnya. Nah, itu yang dibilang dakon itu seperti itu, Pak. Hasil ilmiah arkeologi itu. Oh. Jadi fungsinya itu si batuan yang kecil itu untuk di tengah ini untuk pasak atau gempa erosi hasil arsitek ulung gitu, seperti itu. Jadi buat memperkuat ya posisi. Memperkuat, ya. Luar biasa. Iya. Terus balokan-balokannya ini dibilangnya ada kebanyakannya hampir 85% itu bersiku 5, sudutnya 5 kayak gini. Oh. Bentuk segitiga. Iya. Kayak dibentuk ya. Ya, Ya semacam ini ya kalau kita bikin puzzle ya. Iya. Ngebentuk puzzle. Luar biasa. Coba kita bisa bayangkan abad keberapa teknologi itu udah semakin canggih ya. Iya. Tapi ini dibentuk oleh alam. Ya Pak berarti. Kalau bentukan bangunannya Iya. itu ya hasil nenek moyang dulu. Ya ditata Untuk ya. Dipahat kali ya. Ditata. materialnya sih yang sudah ada hasil Oh, kajian seperti iya. itu. Terus ya secara ininya setiap batuannya itu dideteksi itu ada energi listriknya. Oh, ada Cuman- energi listrik. Cuman DC 3,5. Berarti bisa berasa di badan atau desa. Ya, Di badan bisa berasa. bisa merasakan di atas itu energinya. Nanti ada 5 taraf atau teras itu bisa kita refleksi atau maksudnya di tes di mana yang paling energinya Paling kuat ya. kuat. Oh, gitu ya. Ternyata Biasa. luar biasa. Ya, ini untuk tercatat dari Dinas Pendidikan itu tahun 1914 itu sudah dicatat, bukan ditemukan, dicatat oleh Belanda itu Tuan Injek Nom. Nah, baru dilaporkan lagi tahun 1914 oleh Pati, Pak Suma dan Pak Bidin. Oh, gitu. Pak Bidin itu pengawas dulu, Pak Sumanya sebagai RT, Andi sebagai RW-nya dulu. Jadi awal dicatat itu tahun 14-15. 1914. sama Tuan Injetum. Baru Gitu ya. dilaporkan lagi tahun 1979 oleh Pandi, Pak Suma, Pak Bini itu dilaporkanlah ke dinas terkait. Jadi terbesar se Asia untuk SK-nya sekarang. Kayaknya break dulu deh. Kalian di perjalanannya. Break dulu tapi kalau Masih banyak anak tangga lagi. Semangat. Ini ada pembenahan lagi dengan catatan seperti semula. Oh. Jadi pakai semen sekarang lah. Iya. Tapi kalau di atas nanti mungkin perkenalan ke apa?
semen purbanya yang kayak pasir gitu. Oh ada juga semen purbanya Pak. Karena udah di lab ke Florida Miami. Iya. Jadi usianya sama seperti bangunannya 12.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Oh, luar biasa ternyata ya. Iya. Sejarah yang sangat luar biasa yang harusnya semua orang itu mengetahui ya Pak ya. Ternyata banyak sekali Indonesia itu kaya akan sejarah. Lihat, bisa dilihat masih panjang perjalanan kita. Gerah. Oke, tapi untuk mengetahui sejarah ini harus kita lakukan. Ikuti terus. Itu penuh arti Pak ya. Penuh arti. Seperti tadi yang Bapak bilang bahwa untuk mencapai segala sesuatu kita harus penuh semangat untuk mencapai tujuan, begitu Pak ya. Luar biasa. Jadi kalau kita terjemahkan ya 175 anak tangga ya Pak. 178 anak tangga. Semuanya nih. Semuanya sampai di bawah itu. Ketinggiannya? Ketinggiannya kalau GVL itu 985. Kalau yang tadi 175 Itu meternya. Oh 175 meter, panjang seluruhannya. Panjang, iya. Berarti panjang hidup kita loh. 17 hektar, Ya, 5 berarti memang tatan. ada ini Pak ya. Angka tidak hanya sekedar angka, tapi ada angka Pasti. di balik makna. Salah, ada makna di balik angka. Itulah hebat. Iya betul Ya. Pak. Iya. Makanya kita bersuai bangsa sendiri. Cintai bangsa sendiri. Iya betul. Ternyata Jangan sejarah angka kita negara. itu sangat luar biasa dan amazing. Truly Asia. Indonesia, my lovely country. Hebat loh Bapak, Pak Saleh. Nggak pakai sendal. Luar biasa. Angka 9 kayak ada Tuh, jadi sekarang tahan. Oh, sama yang awal Bapak tadi Iya. sebelum kita kesini kan bilang katanya ada sesuatu hal yang Kok sering iya meledak-ledak berdebat-debat. gitu. Iya, meledak-ledak. Ternyata inilah jawabannya. Setiap 9 langkah itu tadi kok kayak disuruh berhenti gitu. Ya. Iya, iya Setiap 9 benar. langkah, makanya tadi gituin aja. Kita lihat lagi ada apakah di balik situs ini ya. Sebentar lagi sudah dilihat di atas ada pintu yang katanya harus ada ritual tersendiri. Ikuti terus. Kan kita lalui tangga-tangga utama situs Gunung Padang. Kalau kita tengok ke belakang, ini erotasinya ke 5 gunung. Oh, ada 5 gunung. Nah, 5 gunung. 5 gunungnya adalah Gunung Batu, Gunung Domas yang ada terowongan itu, terus Gunung Jemas, Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Oh, bisa lihat nih. Ya. Wow, Utara. anginnya juga tambah besar jadi kita harus segera naik. Silakan Pak. Hujan, tapi oke, kita tetap akan melakukan penelusuran setelah hujan reda ya. Ini Kalawang ini, area ini. Oh, ini pembuka lawang Pak ya? Ya, ini ada. Dulunya sih ada gerbangnya 2, cuman tergeletak 1 hasilnya. Batu juga ada batu. Batu juga, tapi setiap batuan itu hampir sama, tapi nggak serupa gitu. Oh gitu. Bentukan batunya. Ya bisa seperti ini pimpin, ini ada sini bulat gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi tadinya ada 2 tapi 1. Ya. Terus masuknya itu harus pamit atau permisi. Oh gitu. Oh, Jadi iya. Ada Tata ritual keramanya sebelum deh ya. kita masuk ke sini. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. karena ini hujan,
Jadi kalau mau istirahat berarti di atas gitu Pak? Di atas ya, lewat samping sebelah kanan punya lurus, di sana ada saung untuk ya gunanya itu untuk istirahat. Oh iya, tapi biasanya memang selalu hujan seperti ini Pak. Hujan, Tadi kita datang panas banget, Ya. kita nyampe ke atas hujan nih, berarti sambutan yang ya. baik ya, berkah semoga Pak ya. Kalau gitu sobatnya kita mau istirahat dulu karena memang hujannya sudah semakin besar. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah hujan reda. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus di kisah dia. Ya Pak ya, kita istirahat dulu. Ya. Ada ya? Bapak rasakan kan Pak? Ini berasa sekian. Ada rasa yang sepertinya ada pesan yang sangat menyentuh sekali oleh Perhatian. Negara kita kaya. Ini dasar, ini fondasi bangsa. Kita lanjut perjalanan lagi ya.
dulu Pak, di sana ada. Tapi kan lebih lebih baiknya kan kalau orang yang berada di sekitar seperti Akang di sini kan lebih tentu dari orang tua, dari kakek, dari ibu itu kan ceritanya lebih lantip istilahnya ya, kalau orang sudah bilang ya lebih pas gitu kan, ketimbang kita melihat di buku atau kita baca-baca yang lainnya kan gitu. Bacain bahasa inteleknya, bahasa folklor lah. Bahasa masyarakat di sini lah. Benar. Makanya kita kan di sini keterangan itu kan lebih baik ya, seperti misalkan Akang di sini yang memang dari turunan ya ada di sekitar sini kan, itu kan lebih jelas kan ketika memang kita bertanya apa sih ya, karena kan dari Akang terima cerita itu kan dari kakek buyut Akang sendiri, turun temurun kan gitu. Berbeda dengan yang di luar. Kalau yang di luar kan bisa dari buku ya kan, bisa dari YouTube atau apapun juga, mereka cuma dengar. Makanya kita di sini butuh sekali keterangan dari Akang, apa sih sebenarnya Gunung Padang ini, kenapa dinamai Gunung Padang kan gitu ya. Jadi semampu saya aja. Tapi yakin kok mampu. Dulunya sih di batas-batas itu cagar budaya, cuman untuk penataan lebih ini diarahkan warungnya lah lebih. Iya lebih tertata, lebih bagus sih. Tata bagus, lebih bagus itu berapa? Di sini aja Kang ya. Ya, istirahat. Terus dulu. Serupa makanya harus tinggal sendiri. Kita mengikuti, itu kita tamu Pak. Kita bertamu di sini. Kamu tuh gimana kata tuan rumah? Kalau kamu mah nyelongcong namanya. Nggak boleh gitu. Kamu tetap tamu, nggak boleh. Kita dari pelataran bawah ke atas. Nah, kita masuk ini babakti atau membakti kepada Yang Maha Kuasa. leluhur, yang Maha Kuasa dengan persembahan hasil-hasil bumi seperti itu, tatanen lah kalau bahasa. Ada dibilangnya batu meja purba, ya bahasa peneliti sih dolmen altar sama aja, batu meja. Tapi masyarakat lokal dibilangnya itu batu bohong. Oh ini ya. Yang bulat ini karena sumber tengah malam itu suara goong, sumbernya dari sini. Ternyata dinamakan sama masyarakat lokal itu batu goong. Tapi ini memang pada saat itu ada yang membunyikan atau gimana? Ya secara saat masa mungkin nggak ada, tapi secara goib ya itu. Makanya di sini ada dibilang batu gamelannya. Jadi untuk mengiringi gitu. Secara itu kita bisa coba nanti mungkin dengan metode-metode di sini lah. Iya. Karena seperti itu. Oke sahabat, tadi saya baru aja dapat penjelasan dari salah satu pengurus di sini ya. Ini yang namanya orang itu disebutnya batu masigit ya. Yang konon kata ceritanya ini tumbuh dengan sendirinya, menjadi seperti bentuk kubah masjid. Yang kalau kita mungkin bisa terjemahkan, mungkin pada saat zaman pendahulunya gitu kan, tempat ini adalah menjadikan sebagai tempat persembahan ya, atau tempat ibadat lah ya, tempat peribadatan gitu. Namun katanya sebelum ke sini kita tadi udah melaksanakan semua penyucian dan segala rupa. Nah sekarang ini kita sampai di pelataran pertama ya, atau boleh dibilang tempat pertama ya, punden pertama di sini yang dijadikan sebagai tempat persembahan, yang dijadikan juga sebagai tempat peribadatan. Adapun kalau kita lihat lagi yang di bawah sana, ya, nah ini dijadikan sebagai tempat aula ya,
Nah, ini aula di mana mungkin pada sahabat zaman terdahulunya tempat bertemunya atau pertemuannya dari sang penguasa di sini mungkin ya Kang ya, dengan para abdinya atau dengan apa gitu ya. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan Kang, yang kalau yang di bawah ini seperti apa ya? Ini untuk terasan pertama itu yang mungkin terbagi dua arah. Oh, terbagi dua arah ya. Ada yang dari bawah itu sebelah kiri itu masuk ke aula. Karena disebut aula, di dalamnya itu ada meja purba, dolmen atau altar. Jadi untuk menyimpan sesajen atau persembahan ke roh leluhur, ya untuk cerita atau sejarah secara ini zaman prasejarah kalau sejarah. Tapi untuk ke budaya atau yang lain ini peradaban budaya, mungkin generasinya belum, untuk saat ini belum ditentukan abad keberapa. Cuman hasil dating itu 2500 sebelum Masehi. Gitu. Kebudayaannya dibilangnya arkeologi. Beda lagi dengan geologi, itu kebumian ya. Nanti bisa dibahas lagi. Terus untuk acara mengiringi ritualnya itu ada batu gamelan di sebelahnya itu. Itu nanti kita bisa cobain. Terus coba ya. Kita sebelah kanannya ada gerbangan juga, gerbangan sebelah sana. Di belakang Bapak itu ada gerbangan juga. Jadi dulunya dibagi dua bagian. Ya mungkin ada yang naruh persembahan, ada yang enggak seperti itu. Dulunya masuk ke area tengah ini. Dipecah, langsung disatukan lagi. Nanti di atas itu dipecah. Dinamakannya teras 2 itu Mahkota Dunia. Terus di situ ada pohon 2. Itu yang sebelah kiri, Kimenyan. Kalau di sininya itu bahasa lokal Kimenyan, Kamirung. Jadi berpasangan. Hampir berpasangan semua, jadi berarti di sini ya semua punya makna berarti ya. Ya, kalau teras 1 di sini ada pohon cempaka putih lagi berkembang. Luar biasa. Jadi untuk mungkin pengharum dulunya nggak ada. Kalau boleh tahu Kang, ini Pararun Kasakabe Karuhun ya. Ini peradaban ini zaman peradaban, kalau kata siapa, zaman peradaban siapa? Pararun. Untuk Gunung Padang ini karena ada bahasa sekarang mah relief ya, relief teh peninggalan jejak. Nah, di sana tersimpan teras 2 mau ketiga itu ada relief kujangnya, Bah. Ada relief kujang sama telapak maunya. Jadi dulu ini mungkin pernah digunakan abad ke-18 itu oleh Eyang Prabu. Iya. Berarti masih zamannya Sri Baduga gitu ya. Sri Baduga. Nah, tapi jauh dari itu datingnya itu, apalagi teras tahta itu teras 5 nanti bisa dilanjut ke teras 5. Nah, itu teras tahta itu usianya 11.000 tahun, bahkan sampai 22.000 tahun sebelum Masehi. Itu kata-kata ahlinya. Berarti mendahului dong, Mbak? Iya, mendahului. Dengan adanya pelataran ini itu tahta itu lebih dahulu adanya. Ya, lebih dahulu. Jadi ada kemungkinan secara logika itu pembikinannya kita cara mengundur gitu. Jadi step-stepnya dari atas dulu seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah kan biasanya gini, Mbak ya. Dalam sejarah yang kita tahu, setiap tempat selalu berhubungan dengan satu tempat yang kita katakan Gunung Agung ya di Utara Jawa Barat ini ya. Yang kita kenal ini Gunung Gede. Apakah ini juga berhadapan kiblatnya ke sana, Mbak? Ya, berhadapannya itu secara ilmiahnya seperti itu, menghadap ke Gunung Gede itu sebagai acuan. Ya mungkin dulu kiblatnya atau sekarang seperti itu kepercayaan. Mercusuarnya ada ya, mercusuarnya ke Gunung Gede ya. Luar biasa. Kemana lagi kita ini sekarang? Kita mungkin ke Batu Gamelan dulu. Enggak. Kenalkan mungkin ke rekan-rekan atau yang mungkin menyaksikan. Gitu. Bertualang ya. Oke sahabat, baru aja kita dapat penjelasan yang memang luar biasa sekali ya. Kita kembali kepada zaman masa lalu. Biar bagaimanapun juga ada istilah dalam Sunda ya yang selalu Bapak agungkan, tidak moal aya manehna, moal aya urang ari manehna. Maka biar bagaimanapun juga kita sebagai seorang manusia, ingatlah bahwa tidak akan pernah ada pendahulu ya, kalau tidak ada kita, dan tidak akan pernah ada kita tanpa ada pendahulu. Hargai dan hormatilah, cintailah bangsa sendiri ya. Mana nih yang lain nih? Bu Dewi kemana Bu Dewi? Bu Dewi sama si Botot kemana ya? Waduh, dia lagi asik-asik nih.
tadi beristirahat dulu karena Anti agak sedikit lelah. Jadi Bapak sama selagi Anti, saya menemani Anti beristirahat, Bapak sedang berkomunikasinya serius banget, dan saya juga pengen tahu lebih lanjut sebenarnya apa sih yang dibicarakan oleh beliau. Sayang. Sini dekat. Iya Bu, baru aja tadi Bapak dapat keterangan ya. Ya. Ini di pelataran pertama ini adalah yang kita ada di samping kita Oh, ini Pak ya? Ini kata disebut Gunung Masigit. Oh, Gunung Masih. Yang konon katanya ini pada saat keluarnya itu bentuknya seperti kubah masjid. Oh, awal ditemukannya. Awal ditemukannya, Oh, gitu luar kan. biasa. Mungkin dia perkembangan dari pergerakan beliau atau gimana secara sebetulnya ya terjadi perubahan kan begitu ya. Jadi menurut yang apa yang sudah diterangkan di sini, mungkin pada saat zamannya dulu ini adalah tempat beribadah. Oke, iya. Dulu. Ya, tempat beberapa tahun sebelum Masehi yang seperti gitu kan. di- Karena di sini hampir benar-benar cukup tua juga ya. Iya, Kan betul. juga. Nah, ada lagi di belakang kita ini adalah aula. Oh, iya ya, memang kalau dilihat ini tuh bentuknya kayak kotak gitu. Iya. Ya bisa mungkin pada zaman itu memang ini dijadikan aula begitu ya, Iya, Pak ya. tempat pertemuan. Iya, nah Depan ini sini adalah dijadikan Ada masjid. satu batu istimewa yang disebut batu bohong. Oh, Akang tadi bilang kan kita nanti akan diajak ke sana. oh gitu. Kita akan buktikan katanya secara ininya kenapa dikatakan batu bohong gitu kan. Terus setiap ada waktu-waktu tertentu dia berbunyi sendiri. Oh gitu, Pak. Iya. Oh, luar biasa ya, ternyata tidak hanya batu saja yang bisa dilihat di situ, tapi syarat akan sejarah dan juga setiap bentuknya itu memiliki makna. Memiliki makna, itu yang Iya, pastinya. betul. Luar biasa. Itulah yang memang harus ketika memang sobat dia datang ke sini, tidak hanya melihat hanya sekedar batu saja, tetapi ada sejarah dan makna yang sangat luar biasa di balik hanya sekedar yang biasa orang lain lihat adalah batu-batu saja begitu, Pak ya. Oleh sebab itu ya, makanya tadi di Bapak bilang gitu. Coba kenalilah. Iya. Ya, kenalilah gitu. Kenalilah identitas bangsa sendiri. Iya, betul. Ya, gitu, ya. Coba mahakarya yang luar biasa ini. Iya, betul. Ya. Ya. Tadi juga Bapak sempat Terbawa emosi. terbawa emosi. Jadi ada ikatan emosional, Pak ya, seperti yang tadi kita juga sudah bahas ya, bahwa Iya, ada tiba-tiba aja ikatan nangis emosional. ya. Iya. Tiba-tiba aja tumpah air mata melihat itu, luar biasa iya. pendahulu kita di sini dan kenapa kita generasi sekarang itu tidak tergerak hatinya. Iya. Ya, mereka datang itu hanya untuk berhalo-halo, mereka datang itu coba rabalah diri kita karena biar bagaimanapun juga tidak akan pernah ada kita tanpa ada mereka. Iya, betul. Itu yang harus kita hargai. Betul. Ya, jangan sampai lupa identitas kita. Iya. Ketika identitas kita dimiliki oleh orang lain kita marah. Iya, betul. Tapi kita sendiri berusaha untuk melupakan identitas kita. Iya, harus dijaga apapun bentuk dari peninggalan di masa lalu, Pak Harus, apalagi ini, ya kan? Paling tua. ya. Iya, paling tua yang Kalau- dimiliki oleh Indonesia, Indonesia lagi. loh, ya. Luar biasa. Kalau kita cerita paling, Mm-mm. berarti melebihi segalanya. Sudah mentok. Luar biasa. Oke, akan kita mau dibawa kemana lagi? Sini. Ayo. Oke, kita mau dibawa ke batu yang namanya Batu Gong, Pak ya. Iya. Kita akan lihat.